Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita punya bintang tamu DRG Angelika Isadora Jonathan, MDSC SPK GA. Beliau adalah spesialis dental untuk anak ya, dokter gigi anak ya, yang berpraktek di Kids Dental, juga ortodontal klinik, Audi Dental. Ortodontik klinik. Ortodontik klinik. Ya. Hari ini kita mau membahas tentang kesehatan gigi anak. Karena seringkali orang tua itu nganggep bahwa kesehatan gigi anak, terutama kalau gigi susu itu kan nggak penting. Nah, kita mau discuss sama-sama. Nah, menurut Angie sendiri nih, Dokter Angie, kesehatan gigi anak tuh gimana? Kesehatan gigi anak tuh termasuk salah satu yang penting, terutama buat tumbuh kembangnya anak. Satu, gigi itu kan kalau gigi susu ya, belum ada gigi nih, mau kasih makan anak apa? Yang lunak-lunak kan. Nah, begitu udah mulai ada gigi kan harus naik tekstur. Tapi kalau misalnya giginya itu rusak, nggak ada, atau misalnya hancur lah bilangnya gitu, anak buat makan pun jadi susah, tumbuh kembang terganggu, dia pengucapan pun salah gitu misalnya. Oh, itu sampai ngaruh di terapi bicara gitu maksudnya? Jadi misalnya nih, kalau kita belajar huruf yang butuh gigi depan, saya S gitu ya. S aja misalnya gigi depan yang nggak ada kan udah lewat kemana-mana. Napas. Iya kan. Hawanya lewat gitu ya. Gitu. Terus pedenya anak, kadang ada anak yang ada loh anak yang ternyata tiba-tiba dia nggak pede gitu. Sama giginya hitam, hitam banget, malu dia. Gitu. Terus kalau misalnya kalau gigi bolong gitu, kalau selama gigi susu gitu ya, gigi susu itu harus segera ditambal atau gimana? Selama gigi itu masih kecil banget lubangnya ya sebisa mungkin tambal. Kalau perlu jangan sampai ada lubang. Gitu. Karena kan di Indonesia ini kita sebenarnya lagi ngejar 2030 itu bebas karies. Karies itu gigi lubang. Oh wow. Itu PR dari dokter gigi anak seluruh Indonesia sih. Oh gitu. Makanya kita gencar banget edukasi gitu. Kalau misalnya dalam praktek gitu ya, yang paling sering ditemuin itu apa? Kalau yang buat anak-anak problemnya? Problemnya sih kalau untuk gigi anak biasanya sih emang gigi lubang itu. Terus habis kebanyakan dari mama-mama tuh datang kondisinya kok gigi anak saya kok kuning ya, bilangnya gitu. Pas kita cek ternyata udah lubang, udah karies. Jadi kebanyakan tuh emang udah lubang-lubang gitu. Tapi ada juga yang parents yang dari giginya baru numbuh 1 mili langsung datang, dok gimana ya dok caranya gitu. Nah itu udah mulai berkembang ke situ. Terus dari edukasi kan juga dari sekitar umur 1 tahun minimal itu udah dikasih fluoride. Apa fluoride? Diolesin fluoride gitu. Dan kita juga edukasi juga supaya waktu pertama kali sikat gigi itu udah pakai odol. Kayak ada anak yang nggak suka odol kan bener ya? Iya, aku belum pernah nemuin anak nggak suka odol sih. Odol anak-anak soalnya rasa buah gitu kali ya? Mungkin kalau odol dewasa nggak suka. Mungkin preference rasa kali ya. Preference rasa anak. Ada yang anak yang lebih seneng buah-buahan. Kayak anak aku yang kecil tuh seneng banget tuh, pokoknya rasanya semua buah gitu. Dia kepengen manis-manis gitu kan. Kalau yang anak aku yang gede, dia mau dikasih odol rasa manis, mau odol pedes, dia terima aja semua. Pokoknya ya udah gue sikat gigi selesai gitu. Nah, kalau ini berbicara tentang Indonesia bebas karies gitu ya, berarti kan ada usaha-usaha dan edukasi. Nah, edukasinya apa aja nih? Sebagai orang tua apa yang mereka perlu ajarin ke anak-anak gitu? Edukasinya sih dari pertama kali gigi tumbuh itu udah ke dokter gigi. Jadi kalau Indonesia bebas karies itu tentunya kan ada edukasi yang harus kita lakukan gitu ya untuk para orang tua. Nah edukasinya seperti apa tuh? Ya itu, kalau pertama kali gigi tumbuh itu udah harus ke dokter gigi. Atau giginya ini belum ada, tapi orang tuanya bingung nih kok lidahnya putih-putih. Nah itu kadang kan suka nanyanya mungkin salah orang gitu ya. Nah jadilah kita edukasi kalau bisa sebisa mungkin ke dokter gigi gitu. Normal itu tumbuh gigi umur berapa ya? 6 bulan. 6 bulan. Apakah itu ada yang terlambat, itu ada yang lebih cepat gitu? Ada terlambat. Apakah itu masalah? Itu gitu? ada batasnya ya. Maksimal itu
kita warning red flagnya udah di umur 15 bulan. Nanti berhenti di 18 bulan kita benar-benar harus cek kalau giginya belum tumbuh sama sekali. Nah ceknya itu apa aja tuh hormonal sih biasanya. Oh gitu. Tapi pernah temuin gitu berarti yang giginya terlambat sekali gitu? Pernah. Termasuk anak aku agak telat. Oh gitu. Cuman belum yang sampai telat banget tapi kita udah was-was gitu. Maksudnya kok 6 bulan masih belum ada gigi gitu. Nah kadang kayak gitu tuh banyak faktor sih. Penyebabnya tuh ada berbagai macam faktor lah. Abis itu gimana? Abis setelah ke dokter pertama nih, waktu pas tumbuh gigi. Nah apalagi itu kan yang biasanya perlu kan diedukasi? kalau ke dokter gigi pertama itu justru yang kita edukasi kan orang tuanya, bukan anaknya. Kamu ya susah gigi, bukan. Jadi kan orang tua itu diedukasi dulu. Bu gini loh caranya sikat gigi, kita ajarin pakai boneka atau pakai gigi anaknya sendiri gitu. Kita kasih tahu caranya. Kalau misalnya belum ada gigi, misalnya baru satu giginya, biasanya aku edukasi jadi pakai kasa atau pokoknya pembersih, entah itu anduk, waslap gitu ya, dicelupin air mateng terus dilap di area gusinya yang belum tumbuh sama lidah. Biasa lidah kan sisa susu semua ada di situ gitu. Nah begitu udah ada mulai gigi, nah udah pakai sikat gigi yang silikon itu dibersihin gitu kan. Nah udah tetap dimassage gusinya, lidahnya dibersihin gitu. Nanti begitu udah mulai muncul dua gigi, ya udah kita mulai sikatin pakai odol. Dan odolnya harus berfluoride gitu. Nah dari situ mulai deh kan, misalnya nih datangnya tiap 4 bulan atau tiap 6 bulan kontrol. Kita kan bisa lihat, oh iya ini Bu kondisinya giginya nih rapet. Nah mesti dibersihin pakai floss, dental floss. Nah itu di Indonesia tuh dikit banget. Gak umum ya? Dental floss tuh sangat jarang. Nah terus berarti selain mereka tumbuh gigi gitu, berarti nanti kalau giginya udah lengkap gitu, apalagi tuh yang harus diajarkan ke orang tua gitu? Kalau datangnya udah lengkap nih ya, misalnya kalau datangnya udah lengkap, biasanya sih aku cek dulu kondisi giginya bagus nggak. Kalau misalnya ternyata free dari karies, nggak ada lubang sama sekali, biasa aku cuman bersihin, edukasi cara bersihinnya gimana, sama ini diolesin fluoride. Itu kalau diolesin fluoride itu apakah lebih efektif dibanding odol yang pakai fluoride gitu? Diolesin fluoride itu kan yang ngolesin kan dokter gigi ya. Jadi dari fluoride yang kita oleskan itu jumlahnya lebih besar daripada yang odol yang kita pakai. Gitu. Dan itu langsung nempel di giginya, di emailnya. Berarti orang tua tuh kan orang tua nggak tahu nih, seringkali nggak tahu ada terapi itu available loh di dokter gigi. Karena fungsinya itu kan sebenarnya untuk memperkuat email lapisan terluar dari gigi. Lapisan luar gigi itu yang paling luar itu adalah yang paling kuat di antara seluruh tulang. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak kebakaran, terus orangnya terbakar. Nah kita identifikasi pertama sebenarnya dari gigi. Oh giginya masih kuat ya, masih bertahan gitu, walaupun tulangnya hancur. Sama kayak kalau misalnya di kremasi itu biasanya ada sisa gigi masih utuh. I see. Gitu, sekuat itulah Tuhan ciptain. Berarti ini orang tua tips bagus ya, berarti kalau misalnya giginya udah tumbuh, udah lengkap gitu, minta dokter giginya untuk lapisin dengan fluoride berarti ya? Sebenarnya umur 1 tahun pun baru cuman ada 8 gigi atau 10 gigi itu udah boleh dioles. Nah kalau misalnya gitu berapa kali sekali gitu, maksudnya durasinya berapa lama untuk semua treatment tergantung ini? Jadi ada konsep kita memeriksa cara anaknya makan, makanannya apa aja, dietnya, terus berapa kali sehari dia sikat gigi, berapa banyak dia makan manis gitu. Nah dari situ kita bisa evaluasi, bisa tiap 3 bulan sekali atau tiap 6 bulan sekali. Gitu. Nah ini kalau misalnya untuk mencegah karies selain dikasih fluoride nih, apa aja tuh yang orang tua harus lakukan gitu untuk menjaga kesehatan gigi anak? Satu kan sikat gigi yang pasti ya, setelah makan sama sebelum tidur. Jadi itu berapa kali sehari tuh? Minimal 2 kali. 2 kali. Kalau mau dibilang kita pengen niru orang Jepang, orang Jepang itu dia harus anak itu usia 3-4 tahun itu harus sudah mengerti bahwa dia setiap kali selesai makan harus siap sikat gigi. Gitu. Aku pernah ke
ke tempat seminar di Jepang, aku kaget karena semua dokter giginya seperti itu. Begitu dia selesai makan kan, kita biasa kalau orang Indo ya habis makan minum, belet mau pipis gitu, terus ke kamar mandi kan ngantri. Kita kalau di Indonesia ngantri pipis ya, kalau di sana ngantri sikat gigi. Oh gitu, oh wow. Dokter-dokter giginya semua sikat gigi. Berarti itu mungkin kesehatan gigi anaknya salah satu yang terbaik kali kalau begitu ya? Mungkin ya, saya nggak tahu juga sih. Prestasenya. Oke. Kalau dari segi makanan sendiri ngaruh nggak sih sama kesehatan gigi? Makanan ngaruh banget sih. Kayak kita makan biasa ya nasi putih gitu. Nasi putih kalau kita terlalu lama taruh di dalam mulut, itu dia memproduksi ada yang namanya glukosa, sukrosa gitu. Jadi ada gula-gula yang memicu di mana itu dipakai sama kuman yang di dalam mulut itu untuk melarutkan emailnya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara sederhana, ini kumannya makan gigi gitu. Oke. Jadi kayak makanan kalau anak-anak ngemut itu biasanya banyak lubangnya di gigi geraham. Kok karena direndepin di sana gitu ya? Karena dia rendem di situ. Nah kalau misalnya anak dengan kondisi di mana dia harus minum susu sampai tidur, kalau enggak dia nggak bisa tidur, terus sampai dia sampai ngeces susu gitu ya, berarti kan susunya dia itu menggenang di gigi. Nah biasanya menggenangnya tuh dia di depan, karena posisinya dia tidur. Nah gulanya itu dia di sini. Nah jadi kebanyakan makanya orang Indonesia bilangnya kok banyak yang gigis ya gitu. Nah itu depan dulu biasanya kalau susu gitu. Itu solusinya gimana tuh untuk yang jenis untuk seperti yang itu sebenarnya kita udah banyak edukasi ya. Jadi kalau mau tidur itu bukan minum susu, tapi baca buku cerita atau kita redupkan lampu, ajak dia tidur tanpa susu gitu. Memang kalau yang udah kebiasaan gitu agak susah ngelepasinnya tuh, ya butuh effort dan butuh tega. Oke. Nah, itu kalau misalnya ngemut tuh gimana? Kalau kan ada anak emang makan pagi sampai makan siang sampai makan malam gitu kan. Karena saya dulu begitunya. 2 jam ya kok. Gitu. Itu gimana tuh solusinya? Sebenarnya solusinya gini, kalau makan itu maksimal itu 30 menit. Jadi harus dikasih timer. Udah 30 menit ya udah, tega nggak tega. Untuk kalau lapar juga makan gitu. Kita harus tahu ya anaknya ini harus merasakan bahwa dia lapar. Dia harus tahu sensasi lapar, karena kadang kan kitanya yang kasihan, nanti dia lapar nih, kasihin lagi sedikit, kasihin susu sedikit. Justru susunya itu lebih banyak daripada makanan yang dia kunyah. Gitu. Akhirnya rahangnya nggak berkembang, giginya lubang gitu deh. Nah ini kalau ini kan ngomongin anak dengan gigi susu nih gitu. Nah kalau misalnya peralihan nih, nah dari gigi susu ke gigi tetap nih, nah itu ada tips apa gak? Tipsnya, jadi kan kalau misalnya orang tua sudah ngerti edukasi dari kecil sampai dia umur 5 tahun, begitu udah umur 6 tahun ini memang kudu wajib harus ke dokter gigi. Mau dia belum tanggal giginya pun harus ke dokter gigi. Kenapa? Karena di usia 6 tahun itu biasanya udah mulai pergantian dari gigi bawah, terus di gigi geraham, aku nggak bawa modelnya ya. Dan jadi di gigi geraham belakangnya gigi susu itu bakal ada geraham permanen yang nggak ada gigi susunya itu tumbuh usia 6 tahun. Nah itu kita harus lihat, karena zaman dahulu itu orang tua nganggepnya masih gigi susu ntar juga lepas, biarin aja lah lubang ntar juga lepas gitu. Pada akhirnya yang kena itu adalah gigi permanennya, yang geraham yang umur 6 tahun itu tumbuh. Nah itu sayang banget. Jadi waktu kondisi peralihan itu bener-bener kita edukasi orang tuanya, kita kasih tahu, anaknya kan pasti udah lebih ngerti diajak bicara ya. Terus kita sikatin giginya, kasih tahu ini udah tumbuh, ini belum tumbuh, nanti umur segini dia tumbuh, ini ganti ini gitu. Nah kalau misalnya orang tuanya berkenan, biasanya itu evaluasi di usia 6 tahun. Jadi di usia 6 tahun itu biasanya orang tua itu kita kasih tahu, ini loh Bu, kita perlu ngelihat gigi, di mana gigi itu
biasanya gigi permanennya kita udah bisa hitung jumlahnya. Nah dari bisa dihitung jumlahnya itu gimana caranya? Kayak orang lagi hamil, USG kan perlu lihat itu janinnya di dalam seperti apa, pertumbuhannya bagus nggak. Nah umur 6 tahun itu kita ronsen supaya kita tahu jumlahnya, bentuknya, posisinya. Jadi walaupun dia belum tanggal tuh benernya di bawahnya udah siap gitu kan, udah siap keluar gitu ya. Oh. Ini benernya bagus sekali loh edukasi ini, karena kebanyakan orang tua yang saya tahu lah at least ya, mereka ke dokter gigi itu kalau anaknya giginya ada keluhan, kalau nggak ada keluhan nggak pernah ke dokter gigi. Gitu kan, tentunya ini berarti kan ada stepping stone di mana umur sekian harus ke dokter gigi. Itu umur berapa ya jadinya? Yang pertama tadi kan pas gigi pertama. Terus habis itu usia 6 bulan biasanya, 6 atau bulan. pertama kali giginya tumbuh, atau ya di antara 0 sampai 1 tahun. 0 bulan sampai 1 tahun itu sebisa mungkin harus ke dokter gigi. Walaupun hanya cek gitu. Tapi kan kalau untuk pencegahan pasti biayanya lebih murah daripada ya itu kan. Nambel gigi itu mahal ya. Nambel gigi itu mahal. Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya giginya udah tanggal gitu ya, udah tanggal, itu apakah rekomendasinya dicabut sendiri kah atau ke dokter gigi itu gimana? Semua sih tergantung dari kondisi giginya ya. Misalnya kalau giginya udah goyang banget gitu, tapi anaknya ketakutan, takut berdarah, takut lihat darah, takut sakit, takut buat makan jadi susah sikat gigi, wah pokoknya kendalanya banyak jadi rewel, ya udah diambil. Atau misalnya gigi permanennya udah tumbuh agak tinggi tapi yang gigi susunya belum otek gitu, nah itu kita harus bantu gitu sih. Jadi cuman itu oleh karena itu baru dicabut gitu ya? Semua ada itunya lah, ada step-stepnya harus apa gitu. Kalau usia 6 tahun kan seperti itu tadi aku bilang mesti ronsen atau cek lah minimal. Nah terus nanti abis itu kan berjalan, kalau memang orang tuanya rajin tuh paling per 6 bulan kontrol, gitu. Nah nanti begitu usia 12 tahun mau cek semua giginya udah lepas atau belum, plus ronsen lagi untuk kita cek gigi bungsu, gigi geraham bungsu. Berarti geraham bungsu itu benernya udah ada ya, cuma belum keluar gitu? Ya biasanya kebentuknya sekitar umur 7, 8, 9 tahun tuh udah kelihatan dari ronsen. Itu ada masanya di mana dia tumbuhnya umur 17 sampai 23 tahun. Nah ini kan kalau misalnya kayak istri saya sendiri kan giginya ada yang berantakan tuh bentuknya. Itu apakah ada hubungannya sama waktu gigi susunya itu nggak dicabut dengan baik gitu? Salah satunya, tapi ada faktor lain, misalnya dari genetik juga bisa kan. Genetik misalnya orang tuanya salah satu orang tua itu dia ada yang giginya bertumpuk gitu, crowded istilahnya. Nah itu bisa, atau misalnya dari mamahnya rahangnya kecil, dari papanya giginya size-nya lebih besar. Nah itu nggak muat gitu. Nah itu semua diturunin ke anaknya. Gitu. Makanya dokter gigi anak sangat senang kalau gigi susu yang kita periksa itu ada jaraknya. Jadi bukan aman rapet. Gitu. Kalau gigi susunya rapet, kita lihatnya kok cantik ya, kok keren ya. Giginya bagus banget gitu, tersusun rapi di tempatnya, nggak ada celah gitu. Nah buat kita dokter gigi anak, ini agak akan ada bencana di depan nih. Gitu. Jadi begitu dia ganti ke gigi tetap, ruangannya nggak ada gitu? Dia akan ya gitu slap slip gitu. Itu buat ngatasinnya ada nggak pencegahannya? Semua balik ke tekstur makanan. Jadi kalau misalnya ini anak malas ngunyah, emut gitu, udah ngemut, ketambahan giginya rusak gitu kan. Kalau misalnya ngemut aja itu rahangnya nggak berkembang. Kalau misalnya ngemutnya parah, lama, terus nggak ke dokter gigi, giginya rusak, itu rahang bukannya tambah besar, dia akan tetap segitu atau giginya akhirnya bergeser-geser, akhirnya jadi tempatnya sempit. Nah sedangkan gigi geraham susu itu sebenarnya dia ukurannya lebih besar daripada geraham permanen yang akan tumbuh. Jadi memang Tuhan desain itu supaya gigi ini lepas, ada ruangannya bisa keluar.
Berarti kalau misalnya anak kecil yang istilahnya nggak pernah makan yang lebih keras gitu ya, empuk terus gitu tuh nggak baik untuk dia punya perkembangan rahangnya. Oh, jadi kalau makan yang keras itu malah alot gitulah istilahnya gitu ya? Alotnya tuh kayak gini loh, kayak apel digrogot gitu kan, kita ngerasa ini ada tekanan di sini lebih kenceng kan. Nah itu yang memicu pertumbuhan rahangnya. Gitu. Jadi bukannya cuman makan daging doang, makan sayur itu sangat penting gitu. Nah, kalau sayur itu kan makannya dia giles gini. Kalau makan daging tuh dia gini doang. Anak-anak makan hamburger, aku suruh cek, ayo kita cek tambelannya udah bagus belum? Dia cuma bisa gini. Kalau anak yang suka sayur, geser bisa, dia bisa gini. Tapi kalau anak yang senengnya daging dia nggak ngerti geser, nggak bisa, dia rahangnya nggak susah gerak. Nggak terbiasa berarti ya. Berarti dari kecil diajari makan sayur bagus berarti ya? Iya. Makanya tuh penting banget tuh sayur. Berarti jadi sayur itu bukan buat pencernaan doang, tapi bisa untuk membantu giginya lebih rapi gitu nanti ke depannya ya. Plus kan di dalam rongga mulut kita kan ada air liur tuh. Air liur tuh isinya ada enzim. Nah enzimnya itu diperlukan di pencernaan supaya anak ini nggak jadi ada sakit mah. Ya, itu holistik banget sih. Berarti itu saling berhubungan dari kecil harusnya. Oke. Iya. Tapi seringkali kan orang tua kalau anaknya nggak demen sayur nggak dipaksa ya gitu. Sebenarnya tuh nggak baik buat anaknya sendiri berarti ya. Tau gak aku tuh baru senang makan sayur itu SMA. Nah itu beda banget sih. Waktu SD aja sampai bener udah sakit mah. Oh gitu. Jadi sakit mah itu ada urusannya sama kurang serat apa mungkin? Aku rasa sih bukan kurang seratnya ya. Kalau kurang serat kan berarti pembuangannya dia seret gitu kan. Tapi kalau masalah enzim itu, jadi enzim itu dibutuhkan. Dan kalau isinya daging semua, nggak ada sayur atau buahnya, itu kondisi di dalam perut itu dia lama penyerapannya. Nah sedangkan kalau misalnya kita makan buah dulu nih, ini bukan gigi anak aja ya, pokoknya semuanya. Kita makan buah dulu, 20 menit kemudian kita baru makan ayam nih. Nah si buah atau sayur, buah sih lebih tepatnya, buah itu udah membusuk dulu kan. Nah enzimnya itu salah satunya yang di dalam usus itu membantu mencerna ayamnya tadi yang kita makan. I see. Gitu. Jadi kalau kondisinya udah buah dulu, nah makanya pembuangannya lancar. Gitu. Berarti idealnya itu makan tuh buah-buahan dulu atau sayur sama juga atau buah? Kalau urutan sayur, daging, karbohidrat itu biasanya urutan untuk buat orang diabetes ya. Buat mengatasi gula darah lah, bukan buat diabetes aja, buat mengatasi kondisi gula darah supaya tidak tinggi terus. Spike ya? Berarti harus sayur atau buah dulu baru proteinnya gitu. Sebenarnya sih buah dulu sih. Kalau misalnya kayak mau makan sayur duluan sama daging sih sebenarnya sih ya itu udah preference juga sih. Cuman kalau misalnya bisa urutannya sayur dulu. Gitu. Wah menarik tuh. Nah kalau udah ke gigi tetap nih, apakah gigi tetap itu ada terapi untuk dilapis fluoride juga? Ada juga. Nah itu frekuensinya berapa? Sama, per 6 bulan. Per 6 bulan? Sama pembersihan karang gigi. Biasanya kalau udah gigi permanen, kondisi air liur sudah ada perubahan, itu biasanya udah mulai tuh ada karang gigi. Anak juga ada sih yang bisa kena ada karang giginya. Biasanya kalau anak-anak itu kondisinya nggak kesikat. Area situ nggak kesikat atau area situ dia nggak pakai makan. Jadi kan ada orang karang yang giginya numpuk di kanan doang, karang giginya numpuknya di kiri. Gitu. Karena nggak ada makanan yang self cleaning gitu kali ya, bersihin sendiri. Karena air ludah itu fungsinya self cleansing. Ada tips gak kalau buat sikat giginya tuh, kalau gigi tetap tuh, ada gak? Wait, mestinya pakai edukasi, gue nggak bawa lagi. Iya nggak apa-apa. Cuman ini aja. Nanti diituin aja kayak dimasukin aja kali. Boleh kalau ada nanti footage-nya itu. Jadi kalau sikat gigi itu dimiringin 45 derajat ke arah gusi. Jadi kondisinya diputer.
Jadi gusinya sekalian kayak dipijet gitu loh kok. Nah, dipijet. Jadi gusinya ikut digosok juga berarti gitu ya. Tapi jangan gosoknya jangan kanan kiri, diputar. Kalau misalnya susah, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Bikin kayak swirl gitu kali ya. Itu menarik tuh. Gitu, kayak. Terus yang bagian paling ujung itu kan biasa ujung itu nggak kesikat kan. Nah, sikatnya itu kita puter supaya bagian paling belakang itu kena. Nah, terus abis itu disikatnya dia berdiri. Kadang kita pengennya gini kan, yang bagian dalamnya. Nah, itu bisa berdiri. Masuknya dari bawah gitu. Jadi diputer gitu kayak gosok botol. Wow, oke. Saya baru tahu itu. Terus sikat gigi elektrik itu lebih bersihkah gitu? Enggak? Tergantung semua dari motorik kita sih. Tetap kita harus tekan, tetap kita harus posisinya. Kalau dia udah muter, berarti kan kita tinggal turun naik. Kalau misalnya dia getar, kita yang gerakin lagi, puter lagi. Kan ada sekarang yang kayak bersihin bekas sisa makanan yang disemprot air tuh, itu ngaruh nggak? Apa namanya, water pen? Water pick. Itu ngaruh nggak? Ngaruh sih, apalagi kalau yang pakai behel ya, itu ngaruh banget sih buat bersihin ya. Cuman lebih ngaruh lagi kalau ditambah dental floss itu. Tapi dental floss itu kan biasanya aku edukasi itu malam aja. Sebelum tidur? Malam sebelum sikat gigi malam. Jadi dental floss dulu, terus kan posisinya giginya agak ngerenggang sedikit, kita sikat, bersih, tidur, rapat lagi. Loh, gigi tuh berarti jaraknya bisa berubah-ubah tuh sepanjang hari? Sampai kamu menutup mata bisa bergerak dia. Wow, saya pikir gigi tuh fix terus enggak ya berarti ya? Sebenarnya sih kalau pertumbuhan rahang itu dia kemungkinan besar berhentinya di sekitar usia 20-an. Gitu. Nah, cuman kalau sudah akil balik, udah masuk ke perempuan menstruasi, itu dia biasanya udah mulai berhenti. Jadi pertumbuhannya tuh nggak cepet gitu, nggak besar. Gitu. Nah, itu kalau misalnya gigi itu pasti bisa berubah-berubah tergantung dari kayak posisi kita nerima telepon, posisi kita tidur, posisi kita makan. Gitu. Atau misalnya ada geraham bungsu yang mau tumbuh, itu kadang dorong kan, akhirnya giginya kedorong yang depan-depannya gitu. Nah, ini kan kalau anak udah giginya gigi tahap semua, biasanya problemnya kan kalau misalnya pertama giginya nggak rata, atau kalau nggak gigi bawahnya lebih maju tuh. Crossbite. Crossbite. Atau kalau nggak misalnya buat alasan estetik kalau giginya tongos ke depan. Apa bilangnya kalau bahasa medisnya apa tuh? Kalau giginya ke depan. Protrusi. Apa? Protrusi. Protrusi, misalnya gitu. Nah, itu kan butuh braces ya. Nah, itu ada tips-tips gak tentang braces tuh? Tipsnya gini, kalau di kedokteran gigi anak itu kita bisa lihat perkembangan rahangnya kan. Kita bisa lihat kondisinya di mana giginya ini, wah kok kayaknya udah crossbite nih. Anak-anak tuh biasa tuh suka gemes gitu kan. Nah, karena dia gemesnya itu kadang ada kondisi di mana anak ini kok lebih enak ke depan ya. Jadi dia majuin ke depan. Dia kebiasaan jadinya. Ya, awalnya karena kebiasaan itu. Nah, itu kita bisa lakukan itu biasanya kalau misalnya perlu di sekitar usia 4-5 tahun bisa dipasangin braces. Tapi bracesnya bukan yang braces ditempel. Fungsinya adalah myofunctional therapy. Jadi kita pasang alat di mana alatnya itu bisa bikin gigi atasnya tuh jumping ke depan. Gitu. Biar ngedorong yang depan gitu supaya lebih maju dari yang bawah. Iya, supaya bisa nahan rahang bawahnya nggak kecepatan maju. Gitu. Karena anak yang biasanya tumbuhnya begini, itu rahang itu gak ada penahannya. Jadi kayak kalau pelari itu gak ada stopnya gitu. Nah, atas itu berperan untuk nyetop. I see. Makanya kalau anaknya keseringan gigitin bibir bawah, rahang bawahnya gak maju-maju karena dia ketahan. Ketahan bibirnya gitu jadi gitu ya. Lebih mundur jauh jadinya. Jadi kalau misalnya giginya begini, terus dia misalnya masih nyusu, kita benerin cara breastfeedingnya dari mamanya gimana, atau misalnya perlu, ya ini salah satu kemungkinan besar bisa dibantu itu pakai DOT sebenarnya. Cuman kan kita
Nggak bisa yang selalu bilang, oh ya udah Bu lanjutin dotnya kan, umur 1-2 tahun udah harus lepas dot gitu. Nah itu sebelum dia lepas dot misalnya, kita udah tahu nih di umur 1 tahun, ya udah Bu nggak apa-apa didoting dulu, nanti kita belajar sapihnya lagi. Itu berarti crossbite itu tuh bisa dideteksi umur berapa jadinya itu? Dari umur berapa? Ya dari giginya, kondisi giginya sih. Jadi kalau dideteksi tuh misalnya kita udah lihat pas umur 1 tahun dia udah begini, ya udah kita perbaikin dulu. Nah nanti kalau udah besar misalnya udah mau mulai ganti atas sama bawah, kita juga harus cek itu tumbuhnya salah nggak gigi permanennya. Karena ada aja yang salah, tahu-tahu tumbuhnya di belakang nggak ketahuan, yang depannya gigi susunya nggak goyang gitu. Berarti kan kalau misalnya kasus kayak crossbite itu udah ditolong waktu masih giginya gigi susu berarti kan ya? Bisa, itu biasanya tuh dari rahangnya kan. Karena bentuk rahangnya. Kadang kalau misalnya udah keturunannya dari orang tua, kakek nenek, misalnya udah memang ya seperti itu harus crossbite, ya udah kita kasih edukasi ke orang tuanya, Bu, ini kan karena dari misalnya ada pengalaman sebelumnya orang tua atau kakaknya atau siapa yang kondisinya jadi begitu, kita siap-siap ya gitu. Nah kalau udah siap-siap itu nanti dokternya yang harus putar otak tuh gimana caranya gitu. Tapi ini kan kalau masih kecil nih, tapi kalau misalnya crossbite-nya dalam kondisi udah gigi tetap semua, itu mesti gimana dok? Ya itu mesti ke dokter spesialis orto ya, ortodonsi ya, itu beda ini lagi, beda pendekatan lagi. Jadi kalau dari ortodonsia itu mereka bisa lihat, mereka bisa ukur nih kondisi rahangnya itu apakah ini memang yang masalah rahang atas atau yang masalah rahang bawah. Kalau misalnya yang masalah rahang bawah itu manipulasinya gimana caranya. Kalau rahang atas gimana caranya, apakah umurnya dia masih memungkinkan untuk kita kejar lebih digedein rahangnya gitu. Nah kalau misalnya kondisinya masih bisa kita kejar, ya berarti udah secepatnya harus pakai. Kalau misalnya kelainan yang lain gitu, misalnya yang gigi yang nggak rapi itu kan namanya apa yang tongos gitu, kalau bahasa tongos atau yang apa giginya berantakan tuh gimana tuh? Kalau yang berantakan itu kan kayak tadi yang gigi susunya terlalu rapet atau rahangnya terlalu kecil kayak gitu ya, kita udah bilang sama orang tua, Bu ini sebenarnya bisa kita bantu sekarang, cuman anaknya tuh bisa diajak kerja sama nggak pakai alatnya. Kalau misalnya enggak, ya udah nanti kita udah kasih tahu nih kemungkinan besar bakal pakai kawat gigi gitu. Berarti alatnya seperti apa tuh? Jadi berarti selama masih pakai gigi susu berarti kan itu ya udah dipakai, karena misalnya rapat dari gigi susu tuh udah pasti nantinya begitu ganti tetap udah pasti sempit gitu ruangannya ya. Biasanya sih kita tergantung umur, dan kebanyakan itu kalau misalnya kita pakai mulai pasang manipulasi untuk myofunctional therapy atau alat kawat gigi istilahnya ya, itu biasanya kita tunggu gigi geraham permanennya, yang geraham permanen pertamanya itu tumbuh. Sama 4 gigi seri depan sama bawah udah tumbuh. Tetap. Itu lebih gampang untuk kita hitung. Jadi ya memang ada hitungannya. Dan itu alatnya dipasang kayak permanen kayak kawat gigi orang dewasa gitu kah atau? Bisa. Semua tergantung kasus sih. Ada yang lepasan, ada yang dipakai cuma malam aja, ada yang dipakainya pagi sama malam gitu. Semua tergantung. Itu berarti ini lebih bisa dibilang preventif kali ya, karena kan sebenarnya emang ada namanya preventive ortodontik sama interceptive ortodontik sama yang advance. Berarti kalau preventif nih sebelum giginya tumbuh berantakan gitu kan? Kita usahakan gimana caranya nanti pas tumbuhnya udah rapi. Wah ini tips bagus sekali. Saya baru tahu itu ada loh, terapi itu ada gitu. Ada, cuman nggak umum memang. Nah anak saya kan udah lewat sih, anak saya umur 11 sama umur 14 gitu. Tapi berarti ini untuk para viewers bagus sekali gitu ya, supaya anaknya giginya lebih rapi gitu. Nah kalau misalnya kasus yang giginya maju ke depan itu, nah itu gimana? Apakah bisa juga dengan cara itu dicegah gitu? Idealnya orang Indonesia itu sebenarnya memang harus agak maju, tapi berapa milimeternya itu yang kita lihat. Maksudnya kan dari samping kita bisa tahu, oh ini bagus nih. Maksudnya gak perlu dilakukan perawatan gitu.
Itu kan maksudnya lebih ke kosmetik nggak sih? Ya karena di kedokteran gigi itu sebenarnya kita kan mengacunya ke Eropa gitu kan. Kecenderungan muka dari orang Eropa itu kan dia lurus dari samping tuh lurus, sedangkan orang Asia itu lebih tepatnya kalau mau dibilang cantik sebenarnya agak maju sedikit. Gitu. Oke. Jadi memang semua dari culture pun sebenarnya kita harus ngerti gitu. Tapi kalau misalnya terlalu tongkos sampai dia nggak bisa nutup mulut, nah itu terapinya banyak. Itu bisa dipreventif juga gitu? Bisa. Itu dari anak-anak itu kita bisa tahu apakah dia ada masalah di adenoid, tonsil, misalnya amandelnya ada masalah enggak, ada alergi enggak, dia nafas pakai mulut apa enggak, nafas hidungnya dipakai nggak buat nafas nih. Nah itu semua bisa bikin salah satunya tonggos itu. Oh, gara-gara kan ada yang apa sih mouth breather dia bilangnya, mouth breather. Mouth breather ini katanya saya bukan baca ya, saya nonton ada podcastnya Joe Rogan ya, dia discuss gitu. Ada twins yang satu mouth breather, yang satu enggak. Itu bentuknya mukanya jauh sekali ya. Beda kan? Itu bener ya? Iya. Oh. Karena mouth breathers itu biasanya dari anak-anak itu kondisinya dia ada yang menghambat, makanya dia nggak bisa nafas dari hidung. Oh. Gitu. Makanya kalau misalnya anak-anak bayi nih, kan udah buka mulut terus kan, itu diusahain diteken sini, sampai dia benar-benar nutup. Kalau misalnya dia tetap kebuka, berarti mesti cek THT kan. Gitu. Itu ternyata sampai ngaruh ke gigi juga ya? Bisa. Oke, berarti salah satu penyebab gigi, kalau bahasa medisnya tongos itu apa? Sorry. Protrusi. Nah, protrusi itu berarti karena apa? Bisa karena mouth breather bisa. Kalau amandel apa hubungan itu maksudnya? Ya itu mouth breather. Oh, amandelnya itu menghalangi dia napas lewat hidung gitu? Iya, karena jalur nafasnya dia kan kehambat. Oh gitu. Apalagi adenoid, kalau adenoid itu dia lebih ke belakang. Adenoid itu apa tuh? Dia termasuk kelenjar juga, gitu. Tapi dia areanya di belakang. Jadi kita taunya dari ronsen. Kalau adenoidnya membesar, itu biasanya yang tahu THT. Kalau adenoidnya membesar, dia akan kesulitan untuk bernafas lewat hidung. Nah itu mesti diambil biasanya. Oh gitu. Wow. Oke. Gitu sih. Ada tips-tips lagi yang lain nggak? Apalagi buat yang anak-anak yang giginya udah gigi tetap nih? Buat temen-temen yang giginya sudah gigi permanen, tolong dijaga kesehatan giginya, rajin sikat gigi. Dibilangin sama orang tua nurut sikat gigi ya sikat gigi, pakai odol. Nah odolnya itu kan kalau udah bisa kumur kan harus sebesar kacang polong. Nah itu bener-bener harus dilakukan. Dan sikat gigi itu ada minimal waktunya 2 menit. Dan minimal 2 kali sehari, 2 kali 2. Jadi harus sikat gigi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Gitu. Terus rajinlah ke dokter gigi. Ingetin mama tiap 6 bulan sekali. Apalagi sekarang ada BPJS kan. Iya. Kalau misalnya BPJS tanggung nih ya? Kan kayak cuman cek aja sih, biasanya sih tanggung sih. Aku sih bukan dokter BPJS ya, tapi harusnya kondisi seperti itu harusnya didukung sama Kemenkes sih. Kalau soal mouthwash nih dok, itu menurut dokter gimana? Mouthwash boleh-boleh aja, cuman kalau dipakainya biasanya lebih dari 2 minggu itu mempengaruhi kondisi di mana kuman baik yang di dalam mulut itu dia jadi berantakan jumlahnya, jadi tidak imbang gitu. Kadang ada banyak sih anak-anak yang datang ke saya kondisinya itu dia keseringan dipakein mouthwash. Nah orang tuanya itu juga suka ngasihin anak ini obat misalnya gitu ya. Nah itu menekan bakteri baiknya sampai akhirnya jamuran. Oh dalam mulut jamur gitu gara-gara itu. Nah kalau mulut jamuran kan kita takutnya sampai ke pencernaan ikut jamuran gitu. Jadi mesti hati-hati pakai mouthwash, cari yang tidak beralkohol. Lebih murah lagi air hangat pakai garam. Oh wow. Terus semua orang punya kayaknya. Iya. Kalau misalnya ini saya pernah dengar pendapat nih ya, kalau misalnya salah satu yang bantu kebersihan gigi itu permen karet gitu. Menurut dokter gimana tuh? Permen karet biasanya sih yang xylitol ya. Iya, xylitol ya. Karena xylitol itu dia katanya sih kalau dari penelitian itu dia sebagai salah satu yang menekan pertumbuhan Streptococcus mutans.
Streptococcus mutans itu bakteri penyebab gigi berlubang. Gitu. Cuman harus dibatesin gitu loh. Kan memang di situ di permen karetnya itu pasti ada tulisannya sehari harus berapa kali maksimalnya kan. Kenapa? Karena dia ada efek laksatif, bisa bikin diare. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya dia harus ngunyah, misalnya dia nggak pede nih, dia kepengen fresh gitu kan. Nah, itu juga hati-hati kalau misalnya dia terus-terusan makan permen karet, terus atau pakai permen karet yang lain gitu ya. Itu hati-hatinya adalah di sendi rahang. Sendinya tuh bisa aus, sama kayak lutut. Jadi gitu. kegerus, terus kan kayak hewan memamah biak kan, kita tidak didesain untuk memamah biak kan. Justru kalau pakai chewing gum sepanjang hari gitu tuh malah rusak. Hati-hati ini. Nanti udah ke depannya, misalnya yang sering pakai biasanya anak-anak muda ya. Umur belasan tahun, teenagers nih. Begitu dia udah mulai adult, itu pas lagi dia ngomong apa bunyi klak 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 sini. Karena anak saya sendiri gitu kalau udah makan chewing gum gitu kan kadang-kadang suka lupa kan, gitu masih kunyah gitu bisa berapa jam tuh baru dilepas. Nah itu tuh mesti hati-hati tuh. Pokoknya kalau permen karet udah nggak ada rasanya buang. Oke. Gitu. Tapi berarti apakah kalau tadi kan bicara xylitol kan bahan komposisinya nih, apakah dengan gerakan mengunyah itu juga membantu bersihin gigi gitu mungkin dok? Bukan. Jadi kalau misalnya permen apapun ya, mau itu permen karet, gamis atau apa, dia memicu air liur itu jadi lebih banyak. Nah kalau air liur lebih banyak berarti kan dia akan self cleansing. Nah lain kalau misalnya yang diemut di dalam mulut tuh memang gula. Rusak malah ya. Itu kan jadi kayak ada banjir gula di dalam mulut gitu. Nah kalau misalnya pakainya xylitol, ini aku bukan branding xylitol ya. Nah, maksudnya itu bahan di dalamnya itu ada juga di odol anak-anak gitu. Jadi itu juga harus hati-hati kalau pengguna xylitol itu. Nah kalau misalnya gulanya itu gula xylitol, memang dia bilangnya mencegah. Tapi hati-hati tetap itu sendi rahangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya rasanya udah hambar nih, buang. Itu mungkin alasannya kenapa kalau makan juga jangan lama-lama kali ya. Jadi 30 menit rest gitu. Aku biasanya makan permen karet itu gak nyampe 30 menit, kayaknya 5 menit 10 menit. Kan dia soalnya kan sambil main begini kan, orang kan tuh gitu nggak sadar loh, tau-tau berapa setengah jam lewat, itu kan nggak berasa. Kalau misalnya bentuk rahang segala macam gitu tuh, apakah ngaruh dari pola hidup juga ya bener ini? Bentuk rahang enggak sih, bentuk rahang tuh Tuhan yang kan ciptain. Ada mewing. Mewing? I don't know mewing. Kan ada yang bilang katanya kalau tahu itu nggak sih alat latihan itu loh yang karet digigit itu loh, itu katanya kan bisa bantu bentuk rahang, itu bener gak dok? Enggak juga. Enggak ya? Jadi semua bentuk rahang itu harus sesuai sama bentuk gigi. Nah ini teorinya dokter gigi Prosto. Prosto itu untuk pasang gigi palsu. Mereka harus bisa bikin di mana giginya itu harus sesuai sama bentuk muka. Jadi kalau misalnya bentuk mukanya memang udah persegi, ya giginya harus persegi. Bentuk mukanya dia oval, ya nanti bentuk giginya memang Tuhan udah ciptainnya bentuknya oval. Itu nggak boleh diganggu gugat. Kalau enggak nanti nggak estetik jangan. Gitu ya. Iya benar. Bikinan Tuhan paling bagus loh ya. Paling top Tuhan. Paling keren ya. Gitu. Ini mungkin agak sedikit luar topik, tapi kalau buat anak-anak muda nih yang pengen belum tahu nih meniti karir mana gitu, kalau saran dokter untuk ngambil jurusan kedokteran gigi itu bagaimana? Semua kan ada syaratnya tuh. Iya. Kalau dari SMA kan pasti harus dari IPA ya kan. Nah terus satu nggak takut sama darah. Syarat itu ya dok ya. Buat aku ya. Kalau bisa jangan takut sama darah. Terus kalau misalnya memang kondisi fisiknya itu kuat, itu dokter gigi itu lebih menguras tenaga.
gitu. Nah, kalau kondisi fisiknya kuat, terus dari IPA bisa masuk ke, itu kan pasti ada tesnya. Nah, kalau misalnya emang aduh aku pengen banget nih jadi dokter gigi gitu, atau misalnya jadi dokter, pokoknya di kedokteran ya. Nah, itu kamu harus punya bayangan kamu masuk itu dokter gigi bukan belajar gigi doang. Dokter gigi tuh tetap belajar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak dokter umum gitu maksudnya? Iya, tapi memang kita spesifiknya area kepala. Nah, area kepala itu ternyata aku juga belajar tuh, wah dahsyat banget Tuhan tuh. Kita belajarin kulit, belajarin ototnya apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan rahang, tulangnya itu areanya mana aja. Terus belum syaraf-syarafnya. Nah, masuk ke area situ tuh harus ada bayangan yang aku pelajarin ini loh. Jangan berpikirnya aku udah ngerti tuh biologi pas zaman SMA gitu. Itu gak ada papanya. SMA itu yang aku ya kalau zaman aku dulu kan memang belajarin aliran darah, dan aliran darahnya tuh udah pakai istilah kedokteran gitu loh waktu aku SMA. Nah, jadi kalau misalnya zaman now ternyata tidak ada itu, pasti ntar begitu masuk kaget. Gitu. Jadi tipsnya adalah kamu banyakin deh cari insight tentang kedokteran atau kedokteran gigi itu, belajarin apa aja gitu. Dan kamu harus siap nih kalau misalnya ternyata harus memanjang waktunya untuk belajar. Itu di kedokteran dan kedokteran gigi itu sangat memungkinkan. Jadi misalnya kalau misalnya di ekonomi nih 7 semester kelar lah, 8 semester udah pasti kelar. 4 tahun lah ya. Tentu. Nah, di kedokteran gigi itu mungkin teori kita bisa kuasain 7 semester, 8 semester. Tapi belum tentu pas lagi koas kita memenuhi semua persyaratan yang dikasih sama universitas. Nah, itu benar-benar harus siap mental. Jadi kalau misalnya mentalnya nggak kuat, ya udah give up tengah jalan. Banyak temen aku give up tengah jalan. S2 ngambil spesialis, dia pikir dia suka gitu ya sama. Ternyata di tengah jalan, ternyata gue lebih senengnya di area S2-nya nih, bukan di spesialisasinya gitu. Nah, itu kadang kok kayak salah ambil jurusan ya. Nah, itu tuh. Nah, kalau dokter sendiri berarti kan itu ada S1-nya ya dokter ya? Iya. Berarti S1-nya apa dulu dokter? S1 SKG. Kedokteran gigi. S2-nya? S2-nya aku Master Dental Science. Dental Science, oke. Itu memang waktu itu aku ngambil di UGM itu memang double degree harus ambil. Oh, oke. Gitu. Terus apakah ada spesialisasi kalau untuk yang anak-anak? Spesialisasi anak. Kalau mau subspesialisasi lagi, ambil lagi, ada konsulen namanya. Konsulen, oke. Gitu. Nah, dokter sendiri udah praktek berapa tahun? Kalau dihitung dari S1 itu dari tahun 2009. Oh wow, oke. Nah, dari sekian waktu nih udah praktek lama, ada kasus menarik kan dok yang paling ingat gitulah? Menarik boleh share apa kan? Ya? Kalau di kedokteran gigi anak itu kan sebenarnya menariknya adalah gimana caranya kita bisa bikin anak ini yang tadinya tidak kooperatif sampai akhirnya sangat seneng banget ke dokter gigi gitu. Nah, oh gitu. Ada sih. Oh ada, wow. Gimana tuh dok? Jadi dia awal-awal kan emang giginya sakit, perlu perawatan syaraf. Takut biasa kan kalau dibor atau apa gitu kan anak-anak tuh sebenarnya takut anaknya banget. Tuh kayak takutnya kayak cuman dengernya aja suaranya gitu ya. Kan? Atau dia takut sakit, atau dia misalnya dia nonton Mr. Bean, kan heboh tuh Mr. Bean ya. Ya kebalik-balik gitu kan. Ntar gitu, takut. Nah, anak ini yang tadinya nggak kooperatif, terus kita sabar-sabar aja nih, tiap kali mau dikerjain, aku mau pipis, gitu. Sabar aja deh. Nah, terus sampai akhirnya nih anak minta sendiri, aku belum ke dokter gigi, kapan lagi ke dokter gigi ya? Wow. Gitu. Nah, berarti terus disukai anak-anak dokter. Begitu datang bawain itu, Anti aku bikin ini nih, bikin buku stiker nih buat Anti. Wah, tiba-tiba dikasih, nah itu berkesan sih. Wah, itu berarti meaningful banget ya itu ya. Buat anak itu pun juga meaningful loh berarti. Itu satu dari sekian banyak. Iya. Berarti kalau misalnya ya balik lagi ya, anak-anak pun juga bisa appreciate gitu ya dok. Iya. Yang saya penasaran gini dok, kalau di Indonesia itu kan terapi misalnya cabut gigi atau apa kan disuntik obat penghilang sakit ya, painkiller ya. Nah kalau di luar kan pakai
nitrous oxide ya. Nah itu kenapa di Indonesia nggak ada nitrous oxide ya? Sebenarnya ada. Oh ada ya? Ada, cuman di mana areanya itu yang megang itu memang masih harus dokter anestesi. Spesialis anestesi, dan spesialis anestesi kita tuh nggak banyak. Di Indonesia tuh sangat sedikit. Berarti kalau cabut gigi gitu, kalau yang prosedur propernya ada dokter anestesinya sendiri, terus ada dokter. Kalau misalnya gitu, itu melibatkan kita bius umum. Kalau nitrous oxide itu kan memang ditaruh di hidung, terus dia kayak nge-fly kan, tidur gitu. Sebenarnya tidur sih. Nah kondisinya itu aku pernah nyobain nitrous oxide itu kalau misalnya kita nggak percaya sama dokternya atau kita takut sama alatnya, pas kita di alam bawah sadar itu, pas kita lagi nge-fly itu, kita panik jatuhnya. Jadi bukan kita aduh enak banget ya gitu. Kecuali anak itu bisa nerima kondisinya, oh ya gue bakal tidur nih gitu. Nah itu dia pas lagi diboboin itu dia nggak panik. Jadi kondisinya aman aja gitu. Panik tuh maksudnya gimana? Tidur tapi dalam kondisi kayak, panik tuh gimana? Gue mau bangun mau ngapain nggak bisa gitu. Stres banget bener ya istilahnya. Badannya nggak bisa gerak tapi stres gitu. Gitu. Itu memang banyak sih, maksudnya dilakukan di luar negeri karena mereka ada license-nya gitu. Nah kalau di Indo kan kita memang ada edukasinya, kita pelajarin tapi nggak semua dokter boleh. Itu hanya dokter anestesi yang boleh berarti. Dan sebenarnya lebih aman itu general anestesi, bius umum di rumah sakit, karena dokter anestesinya pasti lebih bisa mengendalikan obat biusnya berapa lama, berapa banyak. Gitu. Saya pengalaman paman saya kan dokter gigi gitu ya. Saya waktu geraham belakang saya dioperasi sama dia itu kan biusnya bius lokal, bius lokal. Udah gitu kan udah mulai sakit nih. Saya bilang Jackie gitu, ini udah mulai sakit gitu kan. Oh iya disuntik lagi kan, suntik lagi. Nah yang kedua kali udah mulai sakit lagi. Dia bilangin nanggung lah dikit lagi selesai. Waduh. Wah itu sih parah loh. Itu pertama kan kayak berdenyut kan, deng. Iya, gitu. Dikit lagi gitu. Nggak mau disuntik lagi gitu. Itu tuh pengalaman masih ingat sampai sekarang sih. Itu trauma sih. Sakit banget loh tuh. Parah sih itu bikin trauma sih. Parah sih gitu. Tapi aku lucunya dulu gitu. jadi dokter gigi juga gara-gara itu loh. Oh gitu. Jadi waktu masih kecil itu aku ke dokter gigi. Biasa kan kalau anak-anak itu dicabutnya kan kayak pakai es dingin gitu kan. Nah, yang ditaruh di kapas tuh ditempel gitu ya. Nah waktu itu kayaknya seingat aku kondisinya belum goyang giginya. Apakah udah tumbuh gigi permanennya aku kan nggak tahu kan. Waktu itu dicabut langsung. Aku sakit banget. Sampai siang itu cabut pagi, sampai siang tuh masih nyut-nyutan. Terus sampai aku bilang sama mamaku, mah kayaknya ini nggak bisa deh. Aku nggak mau lagi dokter gigi. Emang kenapa? Sakit gitu. Oh yaudah nanti next time harus dibius, minta bius ya. Untungnya tuh mamaku juga oke gitu ngasih taunya nggak panik. Nah itu salah satu tips buat orang tua juga tuh. Jangan bikin anaknya panik. Kalau kamu panik, anakmu lebih panik. Nah itu jadi aku minta dibius akhirnya tiap kali apapun mau itu udah goyang banget minta dibius. Nah itu terus ya dari pengalaman segala macem waktu SMA kena luka bakar juga. Luka bakar? Dari obat-obatan yang dipakai itu sempet. Nah itu aku penasaran kok bisa sih. Bilangnya tuh jamuran, tapi pas aku udah mulai kuliah ngerti ternyata ada luka bakar di dalam sini sampai ke tenggorokan waktu itu. Untungnya Tuhan sembuhin. Itu penyebabnya apa bisa luka bakar? Kan ada bahan perawatan syaraf gitu kan. Kalau perawatan syaraf itu kadang ada bahan yang bisa membakar mukosa. Nah itu harus hati-hati. Maksudnya yang nyedot tuh harus cepet, harus benar-benar asisten dokternya gitu, harus bisa bantu. Nah itu salah satu juga motivasi yang bikin aku penasaran sama kedokteran gigi. Walaupun sebenarnya kalau dibilang kemampuan aku di hafalan itu enggak 100 gitu. Sebenarnya kemampuan aku tuh dihitungan. Aku udah daftar di teknik elektro. Jarang banget tuh perempuan masuk elektro. Tapi terus karena penasarannya itu, aku nunggu kan pengumuman dari FKG-nya itu. Keterima. Ya udah.
aku tinggalin tuh masuklah ke kedokteran gigi. Angkatan saya teknik elektronya itu cuma 1 perempuannya. Banyakan gitu sih. Luar biasa banget. Kalau FKG cowoknya dikit. Oh iya. Kenapa ya gitu ya? Nggak tahu. Nggak tahu deh. Oke. Karena paman saya kan adik papa itu dokter gigi. Kalau misalnya kakaknya papa itu ahli bedah mulut ya bilangnya ya, spesialnya bedah mulut. Gitu. Jadi banyak. Terus jadi dokter giginya 2. Dokter gigi 2. Terus saya punya sepupu juga yang dokter gigi. Ada 3 orang. Rame dong. Jadi benefitnya buat saya kalau gigi lubang bayarnya murah. Iya benar. Gitu sih. Mungkin sebagai penutup ada pesan apa lagi dok untuk buat para orang tua maupun anak-anak remaja nih yang dengerin kita? Oke. Seperti aku udah kasih tahu tadi, sebisa mungkin harus sikat gigi pakai odol berfluoride. Pasta gigi berfluoride ya. Jadi 2 kali sehari setelah makan, sebelum tidur jangan lupa flossing pakai dental floss. Terus kalau ke dokter gigi 6 bulan sekali. Lebih cepet, lebih enak deh, lebih murah jatuh. Siap. Thank you banget Dr. Angie buat waktunya. Sama-sama. Dan saya juga percaya nih yang kita discuss bisa jadi informatif sekali untuk membantu para viewers kita. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bincang menjuru berikutnya. Bye.